Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi tegangan. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu tegangan total dan apa itu tegangan efektif. Sekarang kita hanya mereview kembali. Tegangan total itu adalah tegangan vertikal yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Jadi rumusnya itu sama, tegangan total, efektif, dan tekanan air pori itu rumusnya sama, rumus umumnya, tapi cuman bedanya adalah pada berat volume. Kalau tegangan total kita memakainya gamma saturated karena dia dalam keadaan jenuh air, karena ada tekanan air porinya, makanya dikatakan total, ada tanah dan ada air pori, maka itu berlaku berat volume pada keadaan jenuh atau saturated. Sedangkan tegangan efektif ini adalah selisih antara tegangan total dengan tekanan air pori. Kalau tekanan air pori itu memakai berat volume air atau gamma water. Jadi kita sederhanakan menjadi gamma saturated dikurang gamma water dikali kedalaman. Dan selain tegangan efektif dan total itu ada tegangan tambahan. Jadi di sini tegangan tambahan itu ini ada misalnya galian fondasi, kemudian ini merupakan beban fondasi, dan inilah yang dinamakan tambahan tegangan. Hubungan antara tambahan tegangan dengan daya dukung ini dapat digunakan persamaan tambahan tegangan itu sama dengan I dikali dengan Q. I di sini adalah faktor pengaruh, sedangkan Q itu bisa dicari dengan beban per luas. Jadi kita lihat bedanya di sini, bagaimana distribusi tegangannya. Kalau tegangan efektif itu tentu saja berasal dari berat sendiri tanah. Ini akan bertambah, tegangan tersebut akan bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Sedangkan tambahan tegangan itu berasal dari beban yang ada di permukaan tanah. Itu akan berkurang seiring bertambahnya kedalaman. Baiklah, kita masuk ke tegangan akibat beban terpusat. Boussinas ini menyatakan hubungan untuk menentukan tambahan tegangan pada tanah homogen, elastis, dan isotropis. Kita menggunakan persamaan ini. Tambahan tegangan itu sama dengan 3P per 2PZ kuadrat ditambah R per Z kuadrat, kemudian pangkat 5 per 2. Ini disederhanakan menjadi P per Z kuadrat dikali I. Ini dia. Ini adalah beban. Di sini beban, kemudian ini didistribusikan. Di sini adalah R-nya ini R, kemudian Y, kemudian X. Ini menurut Boussinas, di mana R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Dan L itu adalah akar R kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini memakai rumus Pythagoras. Dan kemudian I itu sebenarnya adalah 3 per 2Pi dikali 1 per R per Z kuadrat ditambah 1 di kuadrat 5 per pangkat 5 per 2. Jadi di sini ada dua alternatif. Kita bisa memakai rumus ini, I ini, mencari faktor pengaruh bisa memakai rumus ini, atau bisa memakai tabel ini. Kalau memakai tabel ini lebih mudah, misalnya R per Z kita adalah 1. Jadi kita langsung menginputkan nilai I kita adalah 0,0844. Tapi kalau misalnya terletak di antara ini, misal kita mau mencari 1,12 misalnya di sini. Berarti dia di antara 1 dan 1,2 itu kita pakai dengan cara interpolasi. Ya, jadi kita bisa memakai dua cara, yaitu dengan rumus atau dengan tabel. Kita langsung masuk contoh soal. Consider a point load P sama dengan 5 kN. Jadi bebannya itu 5 kN. Kemudian calculate the vertical stress increase. Jadi hitung tambahan tegangan vertikal itu pada Z atau kedalaman 2 meter, 4 meter, 6 meter, 10 dan 20 meter. Given X, diketahui nilai X-nya 3 meter dan Y-nya adalah 4 meter. Kita lihat penyelesaiannya. Ini dia, ini rumus umumnya. Nah, ini rumus umumnya bisa langsung diinputkan ke sini atau kita bisa memakai tabel. Kita cari dulu R-nya berapa. R-nya itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 meter.
Untuk lebih mudah kita pakai tabel. Jadi R di sini kita buat tabelnya 5, isikan 5 itu setiap kedalaman sama. Tergantung pertanyaan ya. Kemudian Z-nya di sini adalah 2, 4 yang ditanyakan adalah di halaman 2, 4, 6, 10, dan 20. Kemudian kita hitung R per Z-nya supaya dapat nilai I-nya. Jadi di sini R per Z-nya 5 dibagi 0 sama dengan tak terhingga, 5 per 2, 2,5 sampai 5 per 20 itu 0,25. Sudah dapat nilai R per Z-nya, otomatis kita bisa dapat nilai I-nya. Ini bisa dilihat di tabel sebelumnya. Jadi ini dia nilai I-nya. Oke, kemudian sudah dapat nilai I-nya, kita masukkan ke rumus yang ini. Tambahan tegangan sama dengan Q per Z kuadrat dikali dengan I. Inilah tambahan tegangan di masing-masing titik. Di 2 meter tambahan tegangannya 0,0043, di 4 meter 0,0133, sampai di kedalaman 20 meter itu 0,0051. Jadi kita bisa melihat tambahan tegangan di masing-masing titik. Ini adalah tegangan akibat beban terpusat. Nah, kita masuk ke tegangan akibat beban lingkaran. Ini merupakan beban lingkaran. Ini dapat kita lihat. Kemudian tambahan tegangan pada titik A. Ini dia titik A. Bisa ditentukan dengan menggunakan persamaan ini. Jadi tambahan tegangan di sini sama dengan Q0 dikali 1 kurang 1 per 1 tambah B per 2Z kuadrat pangkat 3 per 2. Jadi Q0 ini adalah beban merata. B itu adalah diameter. Kemudian radiusnya B per 2. Dipangkatkan 3 per 2. Oke, kemudian dengan catatan jika R per B per 2 besar dari 0 dan kecil dari 1, maka gunakan tabel 5.1. Ini nanti next slide. Kemudian jika R per B per 2 sama dengan 0, maka bisa digunakan rumus ini. Ini dia tabelnya. Ini adalah nilai R per B per 2, kemudian ini nilai Z per B per 2. Ini adalah nilai tambahan tegangan per Q atau beban. Kita masuk ke contoh soal. Ini dia. A flexible circular area. Jadi ada beban lingkaran itu. Beban lingkarannya itu ini dia. Nah, kemudian ada beban merata di atasnya sebesar 3000 pounds per feet kuadrat. Kemudian diameternya adalah 9,5 feet. Pertanyaannya adalah determine the stress increase in the soil mass at a point located 7.5. Jadi tentukan berapa tambahan tegangan pada titik A di bawah center, di bawah beban, pusat beban, jika kedalamannya 7,5 feet. Ya. Kita lihat penyelesaiannya langsung. Rumus umumnya ini dia. Kemudian B-nya itu 9,5 feet. Q-nya atau beban meratanya itu 3000 pounds per feet kuadrat. Kemudian nilai Z-nya 7,5. Kita langsung inputkan. Nah, inputkan ke rumus ini dan hasilnya adalah tambahan tegangan yang terjadi adalah 1191 pounds per feet kuadrat. Kemudian ini tegangan akibat beban segi 4 lagi. Ini dia. Tadi beban lingkaran, sekarang beban segi 4. Cara pertama yaitu tambahan tegangan sama dengan Q dikali dengan I. Beban dikali dengan I. Di mana I-nya? Ini dia. Wow, panjang ya rumusnya ya. M-nya itu apa? N-nya itu apa? M-nya itu adalah B per Z. Kemudian N-nya itu adalah L per Z. Di sini M di sini ini dia. Ini lebar. B-nya lebar. Kemudian L-nya itu adalah panjang. Ini misalnya seperti ini ya. Ada ini bebannya di sini.
ada 4 nih, 4 lokasi. Kalau seperti ini yang ditanya berarti tambahan tegangannya adalah beban dikali masing-masingnya. I1, I2, I3, dan I4 dijumlahkan. Jadi seperti itu. Kalau dia terdiri dari 4 segmen. Kemudian selain kan sebelumnya ada rumus I yang terlalu panjang itu ya. Jadi kita ini ada alternatif untuk menggunakan tabel. Jadi kita langsung inputkan M-nya berapa, N-nya berapa. Jadi kita langsung dapat nilai I-nya. Misal N-nya 0,1, M-nya 0,1, maka I-nya adalah ini dia, 0,00470. Ini continue-nya, sambungannya. Kemudian ada cara kedua. Cara kedua, ini kalau pada banyak kasus, menghitung tambahan tegangan terpusat itu pada beban segi 4 ini bisa dihitung seperti ini. Tambahan tegangan sama dengan Q kali I. Sebenarnya itu sama, rumusnya sama, rumus umumnya sama, tapi yang I-nya ini nanti beda-beda. Dari mana I-nya ini beda lagi sama yang cara pertama. Dan M-nya pun juga beda. Kalau M di sini adalah L per B, kalau N di sini adalah Z per B per 2. Ini dia, ini variasinya, ini menggunakan tabel yang berbeda. Ini M-nya, ini N-nya, dan ini nilai I-nya. Jadi bisa menggunakan rumus atau bisa menggunakan tabel. Kita lihat di sini. Ada flexible rectangular area. Jadi ada area segi 4. Ini ukurannya 2,5 meter dikali 5 meter. Kemudian load-nya itu adalah 150 kN per meter kuadrat. Kemudian hitung tambahan tegangan pada kedalaman 6,25 meter. Ini dia. Ini soalnya. Oke, kita lihat cara pertama dulu. Ini kita lihat dulu kalau tanpa atasnya bagaimana ya. Ini segi 4, kemudian ini lebarnya 2,5 meter, kemudian 5,5 meter. Yang ditanya adalah di pusatnya, di titik pusatnya. Berarti dia di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang ditanya adalah di titik pusatnya berapa ya. Kita hitung B1 sama dengan 2,5 per 2. Ya, ini rumusnya adalah B per 2, tapi dapat 1,25. Kemudian L sama dengan L per 2, 2,5, 5 per 2. Kemudian M sama dengan itu B per Z, jadi dapatnya 0,2. Sedangkan N itu sama dengan 0,4. Jadi kita bisa menggunakan grafik, ini M-nya diketahui 0,2, kemudian N-nya itu 0,4, jadi dapat nilai I-nya adalah 0,03280. Kita langsung masukkan rumusnya. Nah, tambahan tegangan sama dengan Q dikali 4I. Tadi kan ditambah I1, I2, I3, I4. Kita langsung saja kalikan karena ini dia simetris. Simetris kecuali kalau tidak simetris itu kita hitung satu persatu lagi. Berarti I1 ditambah I2 tambah I3 ditambah 4. Ini karena simetris, maka kita langsung kalikan 4 dikali I. Jadi sama dengan totalnya adalah 19,68 kN per meter kuadrat. Ini tambahan tegangan, nilai tambahan tegangan di kedalaman 6,25 meter. Jadi kalau misalnya ditanya di 7 meter, 8 meter, itu tinggal kamu inputkan saja rumusnya. Seperti itu. Kemudian ini cara yang kedua. Cara yang kedua adalah rumusnya tentu saja berbeda, nilai M, nilai N-nya. Ya, kalau di sini nilai M-nya 2, N-nya tuh 5. Jadi kita masukkan ke tabelnya. Ini nilai M-nya adalah 2 dan N-nya 5, jadi didapatkan nilai I-nya 0,131. Langsung kita inputkan. Q kali I 150 dikali 0,131. Dapatnya 19,65 kN per meter kuadrat. Jawabannya sama. Mungkin kalau di beberapa kasus ada yang cara 1 dan cara 2 itu mungkin beda hasil, tapi itu setidaknya saling mendekati. Seperti itu.
Baiklah, kita masuk ke tambahan tegangan akibat beban timbunan. Nah, ini dia. Ini adalah timbunan dengan ketinggian H ini. Kemudian ada jarak dari jarak horizontalnya, yang bagian atasnya itu B1, kemudian yang jarak horizontal bagian lerengnya itu B2. Kemudian ini sudutnya alfa 1 dan sudut kedua alfa 2. Kemudian pada timbunan ini kita bisa menghitungnya dengan persamaan ini. Nah, jadi di sini kita punya dua persamaan. Persamaan yang pertama ini yaitu tambahan tegangan sama dengan Q per P dikali B1 tambah B2 per 2 dikali alfa 1 tambah alfa 2 dikurang B1 per B2 dikali alfa 2. Di mana nilai Q di sini adalah gamma dikali H. Gamma itu gamma timbunan dikali dengan tinggi timbunan. Kemudian dengan alfa 1 ini bisa dicari dengan cara trigonometri ya. Tan min 1 dikali B1 tambah B2 per Z dikurang tan min 1 dikali B1 per Z. Sedangkan alfa 2 itu tan min 1 B1 per Z. Dan persamaan yang kedua itu bisa kita gunakan dengan menggunakan rumus umum. Jadi tambahan tegangan sama dengan beban dikali faktor pengaruh. Faktor pengaruh di sini ini merupakan fungsi dari B1 per Z dan B2 per Z. Jadi kalau itu B1, B2 itu sudah ada nilainya, itu per Z itu kedalaman yang nanti ditanyakan. Jadi kita bisa langsung inputkan. Dan dari grafik ini bisalah kita langsung mendapatkan nilai I-nya atau faktor pengaruhnya. Dan kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan tambahan tegangan under the embankment. Jadi di bawah timbunan itu pada poin A1 dan A2. Di sini kita pelajari di A1 dulu ya. Jadi di A1 ini terletak di 5 meter di bawah timbunan ini. Nah, jadi pas di tengah-tengahnya. Seperti ini. Ini dia. Kemudian ini di A1. Nah, kalau kita potong jadi seperti ini. Nah, ada dua bagian dia. Jadi berapa tambahan tegangan di tengah ini? Oke, kita lihat ini berdasarkan gambar. Ini kita buat satu saja. Ini karena sama. Makanya kita misalkan satu saja. B1 ini sama dengan 2,5. Jadi jaraknya sampai puncak lerengnya saja 2,5. Kemudian B2-nya, ini jarak horizontalnya 14 meter. Dan kemudian kita bagi sama Z. B1 per Z itu 2,5 dibagi 5. Nah, ini Z-nya 5, dapatnya 0,5. Dan B2-nya, B2 per Z-nya 14 dibagi 5 dapat 2,8. Kemudian setelah itu kita masukkan ke grafik dengan nilai B1 per Z dan B2 per Z. Kita masukkan ke grafik. Ini B2 per Z ini nilainya adalah 2,8. Kita tarik ke atas. Ini kita misalkan saja, kita perkirakan saja ini 1, 2 dan di tengah lebihnya itu 2,8. Kemudian B1 per Z-nya ini 0,5. Seperti ini. Kemudian kita tarik ke arah horizontal dan didapatkan nilainya 0,445. Maka faktor pengaruhnya adalah 0,445. Lalu kita langsung masukkan ke rumus. Jadi karena ini ada dua, makanya kita tambahkan tambahan tegangan 1 dan tambahan tegangan 2. Maka Q sama dengan, karena Q-nya sama, faktor pengaruh kiri ditambah faktor pengaruh kanan juga sama keduanya. Jadi di sini Q-nya adalah 122,5 dikali 0,445 ditambah 0,445. Jadi hasilnya adalah 109,03 kN per meter kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke metode 2:1. Apa itu maksudnya? Yaitu satu cara pendekatan kasar yang sangat sederhana,
itu diusulkan oleh Bosines, yaitu dengan membuat garis penyebaran beban dengan kemiringan 2 vertikal 1 horizontal. Jadi ini khusus di bawah fondasi dengan membuat penyebaran ini, dengan membuat garis penyebaran dengan perbandingan kemiringan 2 vertikal dan 1 horizontal. Untuk fondasi persegi panjang dan ada juga untuk fondasi menerus. Untuk mencari tambahan tegangan pada fondasi persegi panjang, ini dia. Jadi tambahan tegangannya itu adalah nilai Q. Nah, Q ini adalah beban terpusat per L tambah Z dikali B tambah Z. Sedangkan untuk fondasi menerus, kita pakai beban merata. Nah, nilai Q kecil ya. Dikali B, lebar itu, per B tambah Z. Kita lihat. Baiklah, kita masuk ke contoh soal, yaitu tanah timbunan setebal 2 meter, ini dipadatkan pada area yang sangat luas. Kemudian berat volume basah timbunannya itu 21 kN per meter kubik. Kemudian di atas permukaan timbunan itu diletakkan fondasi telapak, ini ukurannya 3 x 3 meter, yang mendukung beban ini 1000 kN. Berat volume basah tanah asli otomatis ini berada di bawah timbunan sebesar 16 kN per meter kubik dan muka air tanahnya dianggap pada kedalaman tak terhingga. Nah, pertanyaannya adalah hitung dan gambarkan hubungan tegangan efektif pada kondisi sebelum dan sesudah ada timbunan. Yang kedua, hitung tambahan tegangan akibat beban timbunan dan fondasi. Baiklah, kita lihat satu persatu. Poin A terlebih dahulu, ini karena air tanah sangat dalam, maka tegangan total sama dengan tegangan efektif. Itu konsepnya. Berarti rumusnya itu sama, tegangan efektif sama dengan gamma dikali H. Kita hitung dulu untuk tanah aslinya dulu. Ini adalah kedalaman 0, kemudian ini kedalaman 2, otomatis di tanah asli itu ada kedalaman 4, 6, 8, 10. Ya, hanya 4, 6, 8, 10. Di kedalaman 0 itu 0, di kedalaman 2 itu 0 juga. Coba kita hilangkan. Kemudian di kedalaman 4 meter itu ada gamma dikali H, berarti 16 dikali 2. Mengapa 2? Karena kita hitungnya per 2 meter. 16 dikali 2. Di kedalaman 6 meter, kita harus menambahkan dengan beban yang di atasnya. 32 ditambah 16 dikali 2. Di kedalaman 8 meter juga seperti itu. 64 ditambah 16 dikali 2. Dan di kedalaman yang 10 meter, 96 ditambah 16 dikali 2. Kemudian, kita bisa gambarkan seperti ini kira-kira untuk distribusi tegangannya. Nah, ini dia. Tambah lama, tambah besar ya. Ini dia karena untuk kedalaman tanah asli. Dan kemudian ini akibat tanah timbunan lagi. Akibat tanah timbunan. Bisa kita lihat di sini. Untuk akibat tanah timbunan sama dengan akibat tanah asli. Ini konsepnya seperti ini. Di kedalaman 0 sama dengan gamma kali 0, 0. Di kedalaman 2 meter, gamma dikali 2. 21 dikali dengan 2. Itu 42. Kemudian di kedalaman 4, gammanya udah beda. Ya, gamma udah beda ditambah dengan beban yang di atasnya. Berarti 42 ditambah 16 dikali 2. Begitu juga sampai ke bawah. 74 tambah 16 dikali 2. Dan terakhir 138 tambah 16 kali 2. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi kalau misalnya gammanya beda, nanti di lapisan, misal di lapisan kedalaman 8, 10 meter, ya gunakan gamma yang berdasarkan kedalaman. Seperti itu. Ini gambar distribusi tegangan akibat timbunan. Oke. Baiklah, kita masuk ke poin B. Ini dia. Karena area timbunan tertutup sangat luas, maka faktor pengaruh distribusi tambahan tegangan atau I itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya itu luas, jadi sama dengan 1. Jadi untuk timbunan itu berlaku sama rumusnya Q dikali dengan I. Q itu adalah gamma dikali H dikali dengan I sama dengan 1. Jadi gamma kali H, gamma timbunannya adalah 21, tinggi timbunan yaitu 2 meter dikali 1. Jadi
Tambahan tegangannya adalah tambahan tegangan 42 kN per meter kuadrat. Sedangkan karena beban fondasi itu beda lagi, menggunakan persamaan ini, Q per L tambah Z dikali B tambah Z. Kita lihat nih satu-satu. Kita hitungnya per 1 meter ini, 0 sampai 10. Kemudian kita cari dulu L per Z-nya, 3 tambah Z. Karena ini persegi, jadi sama ya, 3 tambah Z, 3 tambah Z. Berarti 3 tambah Z-nya, 3 tambah kedalaman 0, 3, 3 tambah 1, 4, 3 tambah 10, 13. Kemudian kita tinggal mengkuadratkan saja. 3 tambah Z dikali 3 tambah Z. Dapatnya 3 kali 3 sama dengan 9, sampai 13 kali 13 itu 169. Kemudian langsung sudah dapat ini, langsung kita cari tambahan tegangannya. Q-nya adalah 1000 dibagi 9, 1000 bagi 16. Dapat tambahan tegangannya seperti ini. Semakin lama semakin turun seiring bertambahnya kedalaman akibat beban fondasi. Oke. Baiklah, kalau untuk referensi yang saya gunakan di sini adalah buku Braja M-2, Principle of Geotechnical Engineering, kemudian buku Hari Kristiadi itu Mekanika Tanah 2. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan kesalahan itu hanya dari saya semata, dan yang benar itu dari Allah, semata-mata dari Allah. Baiklah, semoga semua ini menjadi ibadah dan ladang pahala buat kita semuanya. Terima kasih.